Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan perenungan kita saudara Disciple Learn tanggal 30 bulan 3 2025. Terus kita bergairah untuk kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita pagi ini saudara. Pagi ini Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kebaikannya dalam kehidupan kita saudara. Biar sebelum kita mendengarkan perenungan kita pagi ini kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya pagi ini kami rindukan Kau berkata-kata di tengah kami sebelum kami lakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkata-kata dan sampaikan Tuhan apa yang menjadi teguran-Mu, mungkin Tuhan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita memiliki ketekunan pagi ini saudara. Biar kita terus bertekun dalam setiap pengharapan kita di hadapan Tuhan. Biar kita terus melekat kepada Tuhan untuk kita mengerti. Biar apa yang menjadi kehendak-Nya boleh kita lakukan. Tema kita pagi ini sudah dikatakan tentang teladan ketekunan Ayub menghadapi cobaan dan kesulitan. Sekali lagi temanya tentang teladan ketekunan Ayub menghadapi cobaan dan kesulitan. Bacaan kita sudah dikatakan di Ayub 2, 3-4, 6-10 dikatakan ayat ketiga. Kita baca saudara firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian salah dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Dan saya percaya di sisi Tuhan untuk dia, buat setiap anak-anaknya boleh dipermuliakan saudara. Tuhan juga bangga buat setiap kita yang bertekun di hadapan Tuhan. Seperti Ayub yang dikatakan dia Tuhan memberikan satu appreciate saudara bagaimana Ayub saleh dan jujur dan takut akan Allah, dikatakan ayat yang keempat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang yang memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya saudara. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dan saya percaya ini sudah seketika waktu mungkin penderitaan itu boleh kita alami, seketika waktu itu mungkin pencobaan itu boleh kita alami. Tapi sadar setiap ujian, proses itu akan mendewasakan setiap kita saudara, untuk kita semakin dekat dan kita mengerti hatinya Tuhan buat setiap kita. Dan saya percaya ini bahkan seringkali sekeliling kita mungkin akan menggocok kita, mengintimidasi kita, bahkan mungkin membuat menjatuhkan iman kita. Bahkan istrinya dikatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, seringkali ini kita harus jaga dan kita harus tetap fokus dengan mungkin pembelajaran yang Tuhan sementara berikan buat setiap kita, untuk kita tetap menghargai, untuk kita melihat saudara bahwa setiap ujian yang kita alami saudara itu akan mendewasakan kita. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, dikatakan. Apakah kita harus menerima yang baik dari Allah? Dan saya percaya Ayub mungkin sepanjang hidupnya telah melihat kebaikan dan kasih karunia Tuhan saudara, dikatakan. Dan Ayub boleh berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dan biarlah karakter ini yang semakin diperbarui saudara, karakter yang sungguh-sungguh untuk kita boleh mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, mengikuti jalan-jalannya saudara, seperti Ayub ini menjadi teladan buat kehidupan kita. Dan poinnya saudara, ayat 9 dan 10 dikatakan, maka berkata istri kepadanya, masihkah engkau bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ayat 10 ini menjadi pegangan kita. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu
Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dan biarlah ketekunan ini saudara yang dimiliki Ayub sampai pada kesudahannya, pada akhirnya saudara, dalam ketekunan Ayub memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan hidupnya dipermuliakan oleh Tuhan. Ayub 13:15 juga dikatakan, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perkaraku di hadapannya. Dan saya percaya ini saudara, mungkin kondisi yang sangat tertekan oleh Ayub saudara, dia mengalami banyak penderitaan penyakit saudara, tapi dia terus pegang Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membela perkaranya, bahwa Tuhan yang akan mengangkat dia, bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia saudara. Saya percaya biar hati yang sama, ketekunan yang sama, teladan yang sama ini boleh ada di setiap kita. Terjemahan yang lain dikatakan di ayat 13-15 dikatakan, sekalipun dia membunuh aku akan berharap padanya, dikatakan. Aku akan membela jalanku di hadapannya. Bagaimana Ayub sementara dalam pengujian sakit penyakit ini saudara, dia paham betul bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan. Bahkan sekalipun dia membunuh aku, dikatakan aku akan berharap padanya. Sekalipun penyakit itu membunuh dia, dikatakan bahwa dia akan terus berharap kepadanya saudara, sebab dia membela jalannya di hadapan Tuhan. Ayub 19:25-26 juga dikatakan, tetapi aku tahu, dikatakan, semakin dalam penderitaan, dalam setiap kesakitan yang ada, Ayub belajar bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit atas debu saudara. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dan ini keyakinan Ayub saudara, dalam setiap penderitaan, kesulitan tidak akan pernah menghalangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan, melihat karyanya Tuhan saudara. Demikian hidup kita mengikuti teladan ini saudara. Saya percaya tidak gampang, proses akan kita lalui, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melihat buat karya-karyanya masih dikerjakan dalam kehidupan kita. Ayub 42 ayat 5 juga dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dan saya percaya setiap kesulitan ujian ini saudara yang dialami oleh Ayub, biarlah pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh di dalam dia. Bahkan dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepadamu. Dan seperti ini saudara, saya percaya setiap ujian yang kita alami, setiap kesakitan yang mungkin sementara mungkin terjadi, biar itu membawa pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi saudara, membawa kita mengenal dia lebih sungguh lagi. Seperti ayat teladan Ayub ini saudara, kita mengalami ketekunan yang akan membawa kita untuk melihat Tuhan. Dan saya catat ada literatur saudara, makna rohani, dikatakan tema kita teladan keturunan Ayub menghadapi cobaan dan kesulitan. Kita melihat maknanya sudah yang pertama, bahwa ketekunan dalam menghadapi cobaan. Ayub menunjukkan ketekunan yang luar biasa, dikatakan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Dan biarlah ini menjadi teladan kita, bahwa ketekunan Ayub yang luar biasa menghadapi setiap penyakit, cobaan, saudara, kesulitan, dan akhirnya dia menang saudara. Dan saya percaya ini biar ketekunan yang sama kita miliki. Yang kedua, iman yang kuat. Ayub memiliki iman yang kuat dan tidak goyah, bahkan ketika menghadapi kesulitan yang sangat berat. Dan saya percaya kita harus beriman saudara. Iman muncul harus kita pegang saudara, waktu ketika apa, bukan pada suasana yang gampang, yang mudah, yang mungkin kita merasa hidup kita diberkati, tapi ketika kesulitan mulai muncul, ketika pencobaan mulai muncul, sakit penyakit mungkin mulai muncul, tapi kita tidak goyah, dikatakan iman kita tidak goyah, bahkan kita tetap menghadapi kesulitan yang sangat berat bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ketergantungan kepada Tuhan. Ayub menunjukkan ketergantungan pada Tuhan dan tidak ada kekuatan atau kemampuan diri sendiri, tidak pada kemampuan diri sendiri saudara. Saya percaya ketergantungan Tuhan ini penting dalam setiap pencobaan, setiap pergumulan yang kita alami. Biarlah ketekunan Ayub untuk ketergantungan kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan kemampuan kita sendiri saudara. Itu kita mungkin pegang. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara yang kita boleh ambil juga, yang pertama dalam kehidupan kita, menghadapi cobaan dengan ketekunan. Dan karena kita harus menghadapi cobaan dan kesulitan dengan ketekunan dan iman yang kuat. Dan kita percaya bahwa mungkin pencobaan kita tidak bisa hindari, dan biarlah ketekunan terus mencari Tuhan, mencari
kekuatannya saudara. Kita beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dalam setiap pencobaan yang kita alami. Pencobaan yang kita alami akan membuat kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Pastinya kita harus mengandalkan Tuhan dan tidak pada kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Dan biarlah kita sadar ketergantungan kita kepada Tuhan. Dikatakan kita mengandalkan Dia. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan mereka layak akan melihat keselamatan itu saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan mereka layak akan diselamatkan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri saudara. Yang ketiga, yang telah mempertahankan iman yang kuat. Kita harus mempertahankan iman yang kuat dan tidak goyah bahkan ketika menghadapi kesulitan yang sangat berat. Dan kita pegang ini sudah iman percaya kita bahwa Tuhan, sekali lagi sudah firman itu yang sebenarnya yang akan menguatkan kita. Firman Tuhan katakan bahwa sekali-kali Dia tidak akan membiarkan meninggalkan setiap kita dalam setiap pencobaan, penyakit mungkin yang kita alami saudara. Pegang iman kita dan iman kita tidak goyah bahkan ketika menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini sederhana, buat tema pagi ini saudara tentang hidup kami Tuhan, buat teladan ketekunan ayat menghadapi cobaan dan kesulitan. Buat aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, yang pertama Tuhan, kami belajar untuk menghadapi cobaan dengan ketekunan. Kami harus menghadapi cobaan dan kesulitan dengan ketekunan iman yang kuat. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kami harus bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak pada kekuatan atau kemampuan kami sendiri. Dan yang ketiga, mempertahankan iman yang kuat. Kami mempertahankan iman yang kuat dan tidak goyah bahkan ketika menghadapi kesulitan yang sangat berat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi ini yang sederhana, yang terus menuntun kami. Taruh dalam lubuk hati kami Tuhan, sehingga sambil kami boleh membaca, merenungkan kembali, mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami, aktivitas apapun Tuhan yang kami kerjakan buat sepanjang hari ini. Kiranya tangan Tuhan menolong atas setiap kami dan kemudahan dan kelancaran dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan berikan. Terima kasih pagi ini kami rindukan tangan-Mu terulur atas setiap kami, memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan permai, dan biarlah berkat-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Ikuti teladan daripada ketekunan daripada Ayub yang menghadapi cobaan dan kesulitan. Tetap andalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Haleluya, amin.